Halo semuanya, selamat datang di HUAN Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan ataupun perangkat. Ia bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak aman. Memastikan hanya lalu lintas yang sah yang dapat lewat di dalam jaringan tersebut. Nah, kali ini kita akan mengimplementasikan firewall di dalam Ubuntu server menggunakan VirtualBox. Ayo kita belajar. Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi ya, implementasi firewall di Ubuntu server 24.04 ya, menggunakan VirtualBox. Nah, jadi ini saya sudah masuk ke dalam aplikasi VirtualBox-nya, dan ini VM virtual machine dari Ubuntu servernya yang sudah siap. Nah, jadi ini bisa kita jalankan dengan cara klik start. Oke, teman-teman, ini untuk virtual machine-nya sedang proses dijalankan ya, untuk masuk ke Ubuntu servernya. Kita tunggu aja prosesnya. Ya, ini kita sekarang sudah masuk ke Ubuntu server. Sekarang kita login menggunakan user dan password yang sudah kita konfigurasi ya saat instalasi Ubuntu server itu sendiri. Di sini user saya adalah HUAN, passwordnya. Oke, saya sudah berhasil login menggunakan user dan password. Nah, sekarang saya akan masuk ke mode root menggunakan perintah sudo su dan masukkan passwordnya. Ya, di sini saya sudah berhasil masuk ke mode root. Oke, kita akan melakukan pengecekan IP address ya, teman-teman, dari virtual machine yang saya gunakan untuk Ubuntu server. Nah, untuk pengecekan IP address, kita masuk ke cd/etc/netlan. Ini merupakan direktorinya. Lalu kita jalankan perintah ls untuk melihat bahwa di dalam direktori netlan itu ada file dengan format IAML. Nah, itu file tempat kita untuk melakukan konfigurasi. Nah, kita menggunakan perintah nano, masukkan nama filenya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke lokasi atau tempat untuk melakukan konfigurasi IP address. Nah, di sini untuk IP address-nya saya sudah setting secara statik ya, teman-teman, seperti yang tertera pada layar. Saya menggunakan IP 192.168.100.44 ya. Jadi alamat IP ini dipastikan satu segmen atau satu jaringan dengan komputer maupun laptop kita dan penyedia layanan internet ya, agar nanti virtual machine-nya juga bisa terhubung ke internet seperti itu ya. Jadi sudah saya Ctrl X. Oke, selanjutnya kita update terlebih dahulu untuk Ubuntu server kita ya, jalankan perintah http update seperti ini. Ya, jadi proses update-nya sangat penting ya teman-teman ya, untuk memastikan bahwa Ubuntu server kita itu sudah mendapatkan repositori yang terbaru seperti itu. Ya, dan proses update juga tidak membutuhkan waktu yang lama, dan ini proses update-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mulai mengimplementasikan dan mengkonfigurasi firewall ya teman-teman di Ubuntu server. Jadi kita install dulu package-nya, apt-get install ya, UFW ya, ini package untuk firewall ya di Ubuntu server ya, yang salah satu package-nya. Ya, di sini saya sudah menginstal ya, UFW. Jadi bagi teman-teman yang memang belum ada, silakan dilakukan proses instalasi. Nanti di continue aja atau berikan yes seperti itu ya, dan tunggu tahap instalasinya selesai. Oke,
saya clear dulu. Oke, sekarang saya akan mengecek status dari UEFI-nya menggunakan perintah sistem ctl status. Ya, jadi teman-teman bisa lihat untuk firewall ya, di Ubuntu server yang saya gunakan ini sudah berstatus aktif seperti itu. Oke, sekarang saya clearkan dulu layar terminalnya agar bersih. Nah, sekarang kita akan melakukan DMI ya, untuk incoming ya, traffic yang masuk ya, itu dengan perintah fw default dulu incoming. Ya, jadi sini untuk tulisannya sudah berubah ke DNI ya. Nah, jadi di sini kita akan mengatur kebijakan ya untuk menolak semua lalu lintas data yang masuk seperti itu. Nah, terus kita akan allow untuk outgoing-nya ya. Saya lihat dulu, kita gunakan perintah UFW default allow out. Nah, di sini kita juga sudah mengatur kebijakan firewall UFW ya, untuk mengizinkan semua lalu lintas data yang keluar dari server atau komputer ya, sudah kita konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan mengallow ya, atau mensetujui beberapa service atau port ya yang tersedia di dalam Ubuntu server ini ya. Nah, kita bisa jalankan dengan perintah wfw allow SSH ya. Jadi SSH ini salah satu package yang kita gunakan untuk proses remote seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah menambahkan rule di UEFW berkaitan dengan package SSH gitu ya. Atau mungkin kita bisa buat UEFW allow menggunakan portnya ya. Port dari SSH itu 22 dari TCP ya, ini protokol yang umum digunakan ya. Gitu, ya. Jadi mau kita masukkan nama package-nya atau mungkin kita masukkan nama portnya itu sama saja. Nah, sekarang kita jalankan perintah UFW enable ya. Jadi untuk mengaktifkan kembali firewall kita seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat secara rinci ya berkaitan dengan status dari firewall kita. Kita gunakan perintah UFW status verbose ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi bahwa untuk incoming itu statusnya DNI, sedangkan untuk outgoing itu statusnya allow. Nah, di sini kita juga mendapatkan informasi bahwa yang saat ini yang baru kita setujui aksesnya itu ada di protokol TCP dengan port 22. Nah, port 22 ini adalah port untuk remote ya, yang nama package-nya adalah SSH seperti itu ya. Jadi baru ini yang kita setujui. Nah, sekarang kita akan coba melihat layanan-layanan apa saja yang sedang aktif pada Ubuntu server kita ya. Kita gunakan perintah nmap localhost. Oke, untuk package nmap-nya ternyata belum saya install ya, jadi saya install terlebih dahulu ya. Apt get install nmap.
Ya, jadi Nmap ini package yang umum digunakan untuk memindai port ya pada komputer atau mesin lokal tempat perintah tersebut dijalankan. Nah, jadi proses instalasi Nmap-nya sudah selesai. Saya terlebih dahulu. Selanjutnya kita jalankan kembali perintahnya nmap localhost. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya secara lebih detail ada port dan layanannya. Di sini ada port 21 yaitu FTP ya, File Transport Protocol, port 22 untuk SSH, terus port 80 untuk HTTP ya, untuk web. Terus port 3128 ini untuk proxy ya, dan port 3306 ini untuk database ya, MySQL seperti itu. Nah, ini beberapa layanan yang aktif ya di Ubuntu server yang saya gunakan, dan yang baru kita allow itu adalah yang SSH ya dengan port 22 gitu. Ya. Kita cek kembali ya statusnya menggunakan perintah wfw status verbose. Nah, ini jadi yang baru kita allow adalah port 22 TCP yaitu SSH. Oke, sekarang kita akan melakukan proses uji coba ke klien. Oke, di sini kita masuk ke sisi klien ya teman-teman untuk melakukan uji coba berkaitan dengan firewall yang sudah kita konfigurasi di Ubuntu server gitu. Nah, untuk kliennya sendiri kita coba untuk layanan web servernya ya. Jadi silakan teman-teman buka browsernya, kita coba ketikkan layanan web server. Dan di sini 192.168.100.24/WordPress. Ya, ini layanan web server ya yang ada di Ubuntu server yang saya miliki. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari browser sedang proses loading ya, dan itu cukup lama proses loadingnya, yang disebabkan bahwa port 80 atau HTTP ini di dalam firewall itu belum kita allow, belum kita izinkan gitu ya. Oke, proses aksesnya gagal ya teman-teman ya, proses aksesnya gagal. Nah, sekarang kita coba kembali ke Ubuntu servernya. Oke, ini kita sudah kembali ke Ubuntu servernya ya. Saya clear dulu ya agar tampilan terminalnya bersih. Oke, kita cek dulu menggunakan perintah wfw status verbose ya, untuk melihat statusnya. Ya, ini yang baru di allow adalah SSH dengan port 22. Sekarang kita akan allow web server ya di port 80 ya. Kita jalankan perintah wfw allow 80 dari TCP ya. TCP itu protokol yang digunakan. Nah, dan port 80 itu adalah port untuk layanan web gitu. Nah, kita sudah berhasil menambahkan. Sekarang kita cek kembali statusnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa port 80 dengan protokol TCP itu sudah kita allow gitu. Ya, sekarang kita kembali lagi ke sisi klien teman-teman. Kita kembali lagi ke sisi klien. Ya, ini saya sudah masuk ke sisi klien kembali. Kita akan coba untuk mengakses web browsernya. Ya, ini kita bisa enter aja langsung ya. Nah, klien sudah berhasil mengakses web servernya. Ya, jadi kita sudah berhasil ya melakukan konfigurasi dan implementasi firewall ya pada Ubuntu server. Jadi
Itu aja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.